Halo. Ngantri nih. Kita ngantri nih. Iya, ngantrian apa ini kira-kira nih? Acara Induk Kolektif Indonesia. Ya, edisi gaming. Halo Andre, Spartan, anjir. Iya, iya. Kita adalah anggota Motion Ime, Creator Camp. Ya, aduh. Keren harusnya sih kita akan menyaingi semua konten-konten yang ada di Indonesia. Gak kok bisa ya, mantap nih kalau bisa nyanyi beneran nih. Nomor 1. Ya, nah kita udah ke dalam nih. Sekarang kita bakal makan dulu nih. Nih, gua ambilin, bantuin nih. Untung ada gua nih. Thank you. Garpu ya, oke. Waalaikumsalam. Ini semua teman-teman sudah hadir dari tadi dan tentunya selamat datang di keseruan YouTube Creator Kolektif Indonesia edisi gaming. Boleh minta tepuk tangannya. Sambil bagi keluarga, sambil tepuk tangan, lihat yang solid dari pastinya yang tepuk tangan jadinya lancar. Amin. Amin. Banyak subscribernya, boleh tepuk tangan sekali lagi. Woi. Gak bisa tepuk tangan gua, woi. Ini kita saat lagi juga akan seru-seruan ya. On the cameras, are you ready? Hey. Spill terlebih dahulu. Oke. Ini dia. Kita berkenalan juga ngobrol-ngobrol bersama dengan tiga kreator champ kita, tapi yang akan hadir dua dulu ya. Kita akan spill up dua terlebih dahulu. Please welcome. Sengaja. 1,3 subscribers. Adakah Ani Nurhayati? Ini dia nih yang bikin heboh dan capit emas. Bakalan yang datang ke PRG kemarin. Siapa yang datang ke PRG? Hai, apa kabar? Baiklah, dan juga kita akan mengundang untuk dapat bergabung. Ini dia yang juga memiliki 24,3 million subscribers. Please give it up for the Miao. Ya Om. Apa kabar? Baik, ini semuanya. Halo Kak Regi. Alright, dan juga kita akan undang langsung datang dan juga untuk bergabung bersama dengan 17,1 million subscribers. Please welcome Adakah Winda Basudara. Wow. Mana Winda? Admin telah datang. Kita pastinya juga akan banyak sekali Mana insight dan admin? juga tips dari ketiga kreator Itu dia. Oke, guys. Bang, silakan bergabung. Iya. Cewek tengah dong. Iya. Cewek tengah. Siapa yang di depan pintu rumahku, guys? Oke, baik. Nah, ini berarti kita ngobrol-ngobrol nih, sedikit skill. Terlebih dulu untuk cewek dulu ya. Oke, baik. Kan ini lagi sibuk apa? Seperti biasa. Ya. Oke. Siap untuk memberikan tips dan juga insight kepada kita semuanya? Siap dong. Sebelumnya aku mau ingatkan dulu. Boleh dong, silakan. Halo semuanya teman-teman kreator gaming yang ada di sini. Halo. Halo. Gimana, semangat gak nih? Semangat. Oke, terima kasih. Oke, kalau seperti itu juga Kak Regi ya, kalau kita pernah dengan Mia Wow. Coba kita ingin wow-nya ingin mendengarkan secara live ya Kak Regi. Boleh sapa kita semuanya. Please welcome. Ini dia kreator champ kita. Hey guys. Wah. Halo. Miau. Thank you udah datang. Kalau ngomongin Auk
ganti voice outnya ada di belakangnya ada Ki ya guys, jadi nggak awal gitu. Lagi sibuk apa? Sibuk? Ya. Di YouTube. Ya. Sama di luar YouTube. Oke baik, nah ini juga Nonton lah di luar YouTube. 24,3 million subscribers. Nanti kita akan panjangkan lebar gimana sih sampai seberhasil ini. Tapi kalau misalnya sedikit tips ya dari Regi sendiri biar membuat konten tetap semangat. Kalau dari aku sih ya konsisten, udah pasti. Kunci dari dulu aku adalah konsisten. Yes. Dan yang kedua harus ada ciri khas tersendiri aja. Kayak aku kan ada miau au, ya mungkin tidak berkata kasarnya atau Boleh nih. No swearing. Ya, signature sendiri. Baik, ini dia ada Bang Winda di sini ada Bang. Halo, baik Bang. Sehat? Sehat, Amin. alhamdulillah sehat. Amin. Boleh sedikit cerita lagi sibuk apa belakangan ini? Sibuk, ya masih live streaming, nyari-nyari game, sama lah kayak Tani sama Bang Regi ya. Motion live. Mempertahankan algoritma yang masih sama. Mempertahankan Algoritma itu yang paling penting ya, konsistensi juga ya. Baik, berarti nanti kita akan sharing bersama, kita duduk bareng bersama. Tapi kalau misalnya sebelum saya berpanjang kali lebar, saya persilakan dulu untuk bisa bergabung bersama teman-teman di sini semuanya. Plus juga nanti teman-teman mau foto-foto bersama nggak? Mau. Aku mau foto. Berarti langsung kita menuju ke pertanyaan pertama. Tadi udah sedikit dijelaskan ya dari tahun berapa dan berapa semuanya. Sampai konsisten ya sampai dengan tahun 2025. Ini sebenarnya gimana sih cara kakak-kakak di sini, kakak-kakak, gitu. Kakak-kakak dan abang juga bisa bangun komunitas audiens yang loyal dan aktif, apalagi nggak hanya loyal, ini juga suaranya sangat menggema. Fansnya dari Kakak Winda Basudara mana? Wow. Bang, saya jujur ya, yang harapin cewek ini loh, dia lagi ngobrol tuh. Tadi yang teriak nih, meja di depan ini Mas. itu yang baju putih. Ini baju putih. Nah itu pacar saya sih. Agnes. Sebab itu. Pantes ternyata kenceng banget ya. Jadi kembali lagi gimana caranya bagi komunitas audiens yang loyal dan aktif, juga apa sih strategi atau format konten tertentu nih? Seperti mungkin ada video panjangnya, ada channel membership, dan juga tips itu seperti Nah, apa? ada perasaan? Panjang kali lebar mungkin boleh dijelaskan. Ladies first kali ya. Ladies first. Iya ladies first boleh. Ani, silakan Ani. Oke, kalau bagi aku gimana caranya kita bisa loyal ke audiens secara aktif juga? Aku biasanya itu nerapin emosional dulu nih ke audiens aku. Jadi salah satu caranya setiap hari mungkin kasih waktu 15 menit atau 30 menit untuk kayak ngebaca komen-komen dari audiens aku love-loving, kadang juga aku bales kalau aku bisa gitu. Terus juga aku biasanya di YouTube itu kalau lagi live aku suka ajak subscriber aku untuk mabar, contohnya kayak misalnya main game Roblox. Nah, kita kan sekarang udah ada kayak komunitas itu kan di YouTube ada, di setiap game juga ada. Jadi aku suka bikin kayak grup khusus supaya audiens aku tahu aku kapan sih aktif buat konten, kapan aku aktif live, seperti itu sih Kak. Oh, kurang lebih seperti itu. Memang kayak kuncian baca komen itu salah satu juga kuncian yang penting ya Kak ya? Iya betul, karena kita nanti tahu yang dimau sama audiens kita, kita mau main game apa sih gitu. Karena kan jujur aku karena aku gamers cewek ya kan, jadi aku tuh gak terlalu bisa semua game gitu. Jadi aku hampir selektif juga untuk pilih game karena supaya bisa nimbangin audiens aku juga bermain gamenya. Jadi kurang lebih games yang tentang perempuan gak hanya games dandan-dandanan ya. Iya. Challenge juga bisa. Baik, kalau dari Kak Nyawok juga nih silakan. Aku sendiri sebenarnya masih bingung ya. Kita berpegang bersama. Iya. Cuma memang so far selama ini yang aku terapin itu tetap berkomunikasi dengan para penonton, para viewers, entah itu di sosial media YouTube atau di sosial media yang lain gitu. Tetap konsisten lah, tetap relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Kayak misalnya ada Winda lagi bermain game yang bisa hype, kayak Upin Ipin yang lagi Digoreng. Copyright. Iya, biasanya aku ikut. Ya, biasanya aku juga ikut main. Terus kita sama-sama membahas di sana juga, segala macam. Jadi salah satu cara aku untuk keep ambil perspektifnya orang yang udah besar
terus kita coba recreate dengan perspektif kita. Dengan begitu ada pembahasan di situ dan kita bisa berkomunikasi dengan para penonton kita. Gitu. Habis itu ya tetap konsisten dengan diri sendiri aja sih. Kalau misalnya memang kayak aku yang nggak ngomong kasar, ya one day suatu saat aku ngomong kasar, nanti mereka kecewa. Saya gitu. Oh, jadi lo ngomongnya sebanyak ya? Oh, iya, kasar. ya kasar. Ya, nanti diklip tuh udah deh. Jangan makin dulu kan, lu sih gitu. Tadi lo ngomongin konsisten dengan komitmen. Kalau misalnya dari kalian sendiri, komitmen itu tuh seperti apa sih kan? Dari kalian sendiri, Aku yang mau sendiri ya. Konsisten itu sendiri. Konsisten itu ya dari awal, ketika kita pertama kali di YouTube ya udah nggak bisa langsung nemuin lah ya jadi diri kita tuh mau seperti apa. Tetapi ya beriringnya waktu kita harus tahu jadi diri kita mau kemana dan setelah tahu ya udah konsisten aja. Kalau mau ngelucu ya ngelucu terus. Kalau mau ngomong sopan terus. Betul. Kalau mau ngomong kasar. Ya boleh. Oke, kalau begitu seperti itu. Baik, berarti langsung aja kita ke Bang Winda bersaudara. Kalau Bang Winda sendiri ini gimana nih Bang? Kalau dari aku sendiri, kalau kita bicara masalah ini ya buat bonding sama audiens kita ya, pastinya utilize social media sih teman-teman. Apalagi kalau kita masih merintis, aku belajar dari Mas Dean dan Bala-Bala, mereka bikin grup di Instagram itu bisa diutilize terus naruh jadwal. Nggak harus Instagram, bisa grup WhatsApp, kalian bikin grup WhatsApp buat viewership kalian, bikin Discord, apapun itu, supaya kalian bisa update dan juga ngobrol. Update jadwal game kalian atau live kalian dan ngobrol, jadi ada bonding sama viewer di sana teman-teman ya. Harus itu utilize social media itu harus sangat dari sampai titik ini aku belajar ya, utilisasi social media itu sangat penting. Terus mungkin kalau aku boleh kasih tambahan, kita harus balance antara profesional sama yang namanya true to ourselves ke viewer kita. Jadi contohnya kalau aku itu Mas di Winda Bersaudara tuh kan aku side profesionalku. Jadi kalau aku mau benar kata Bang Ray gitu konsisten, itu aku konsisten di situ. Aku tunjukin mode entertainmentku di situ, tapi aku tunjukin juga true of myself gitu di channel kedua aku. Jadi viewer juga tahu kita tuh seperti apa, nggak cuma wajah profesional kita seperti itu sih. Tapi Bang Winda salah satu yang bacain komen juga. Apa? Ikut bacain komen juga. Komen bacain, aku pun kayak Kani sering baca. Kalau balas semua ya nggak apa-apa, ya gempol meninggal gitu. Kan ini masih bacain komen juga. Nah kalau aku kebanyakan sukanya baca, tapi nggak suka balas. Oh iya. Jadi memang kan kadang membaca itu juga salah satu jadi insight buat kita juga semuanya ya. Aku boleh tambahin dikit nggak? Boleh dong, Ari, Ya, silakan. yang aku lihat dari Winda itu dia utilize Discord. Nah itu juga bagus sih untuk komunitas, untuk menjaga komunitas. Iya mana motion ime wih kita ini. Punya Discord, jadi aku ambil Discordnya Winda. Oh dia merger sama Winda. Ini dia pertanyaan selanjutnya. Ini di Indosiar ya kan trennya bergerak cepat ya. Gimana cara menjaga konten supaya tetap fresh dan juga relevan tanpa melepaskan core atau konten yang memang ciri khas dari kakak-kakak di sini semuanya. Bagi tadi begini lagi core banget ya. Dari Karegi dulu deh, silakan. Aku lagi nih. Boleh. Udah pasti sebenarnya kita harus lihat mana yang paling gebuk pasarnya. Menurutku ya. Misalnya penonton paling gemuk itu adalah anak kecil. Ya betul. Jadi aku aja bikin konten anak kecil lebih cepat banget ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau Bener kan, kalau audiens aku bocil kan? masih mau ngejar meta ya aku harus ngejar untuk jadi kayak kita kan harus tetap relevan ya. Seberiring waktu otomatis yang penonton kita sudah makin dewasa juga, jadi kita harus mencari penonton baru. That's why ya kita harus stay relevan dengan apa yang terjadi. Kalau misalnya kalian bilang, oh game Roblox buat anak kecil doang, ya kalian nggak tahu seberapa impact kalau kalian main game Roblox, terus akan ke YouTube kalian itu seperti apa, seperti itu. Terus ada PDP yang tadi aku bilang, jangan main game-game yang kalau misalnya ngejarnya pertumbuhan ini ya, pertumbuhan subscriber ya. Yang itu Minecraft masih meta, terus Roblox. Terus beberapa game-game yang mungkin target marketnya anak kecil, seperti itu sih untuk ngejar metanya. Tapi kebanyakan aku sekarang melihat metanya ke Winda selalu. Dia perlu banget cari metanya, jadi aku tinggal lihat kalau ikutin aja. Oke baik. Sebelum aku ke Winda ke Kani sendiri Kak, gimana tadi pertanyaan tadi ya? Kalau aku gimana caranya ngejaga konten supaya tetap fresh? Pastinya kita nggak boleh hilangin ciri khas kita ya supaya kita dikenal. Jujur aku tuh sebenarnya
gaming. Awal mula aku main Capit dulu, karena dulu itu kita bisa main mesin Capit di mana aja kan. Nah, karena waktu tahun 2020 ada COVID, aku akhirnya beralih jadi gamer gitu. Karena aku nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi aku mau main game dan disitulah aku berusaha terus belajar. Jadi buat teman-teman di sini yang baru mulai nge YouTube, gak ada kata terlambat untuk belajar. Aku aja dari 2020 ke sekarang 2025 hampir 5 tahun. Akhirnya aku konsisten main game yang aku bisa aja dulu. Sebenarnya kita tuh kalau main game tuh buat aku apa yang kita bisa aja. Kita nggak perlu jago juga nggak apa-apa sih Kak, gitu. Karena gimana kita bisa nyampein ke audiens kita bahwa kita tuh udah bisa loh main game bersama-sama walaupun misalnya kita nggak ketemu gitu. Karena kan kita kan versinya online ya, iya betul gitu. Jadi di situ aku juga kan harus tetap ngikutin tren. Jadi tadi tetap harus belajar, tetap harus ngikutin tren, tapi nggak boleh hilangin ciri khas. Contohnya kayak aku sekarang karena dari Adi Nurma ini kan channelnya 10.700.000 ya Kak, 10,7, dan aku punya channel game lagi namanya Anime Game. Makanya mungkin kalau ada anak kecil yang tahu aku Anime Game, itu aku, karena aku main gamenya tuh agak segmented sih Kak. Ada Sakura School Simulator, Roblox, dan beberapa game lainnya. Jadi perlahan demi perlahan gak apa-apa teman-teman. Aku juga dulu mulai dari nol kok, gitu. Bahkan aku peralihan yang tadinya vlogger jadi gamer gitu. Iya. Dan ngomongin mesin Capit itu dari 2020. Dari 2017 sampai 2020. 2025 tuh kontrak lagi tuh mesin Capit bereretan di mana-mana. Iya, nah itu yang aku juga kaget berjamur Kak. Gitu. Karena kan dulu YouTube kan 2017 belum banyak penggunanya ya saat itu ya. Apalagi untuk konten game kan main Capit itu sesuatu yang pasti nggak bisa didapat, pasti scam gitu kan. Tapi pada dasarnya kita kalau bisa tahu cara mainnya, kita cari tahu peluangnya, gimana cara dapetin bonekanya, wajar lah semua game pasti ada lah settingannya gitu. Kita juga main game kadang kan juga suka ini juga kan, apa namanya, kalau main gacha. Iya betul kayak gitu kan. Jadi mobil interestnya aku ngeliat YouTube kamu Pak, biar bisa dapat mesin Capitan sama anak gue. Kalau Pak sendiri Pak, gimana Pak? By the way, aku sempat marah-marah Kak, ngambil Mario tuh susah banget. Ya, Bang. Aku mungkin pertama-tama makasih Bang Redi. Aku flatter Bang Redi nyari referensi game dari aku tuh, terharu panutanmu Bang Redi. Tapi kalau dibilang aku sendiri nyari referensi game jelas, ataupun nyari dari YouTuber lain juga. Aku referensiku, ini kan kita bicara masalah adaptasi buat ikutin ini ya, algoritma ya. Aku sangat cari referensi dari YouTuber bule. Contohnya aku kalau nyari game horor, 5 YouTuber bule horor aku pantengin tuh, terus aku cari view-nya. Aku bandingin, ada caranya lah buat nyari kira-kira gimana nih yang selanjutnya kita mainin bakal rame. Patokannya dari referensi luar gitu. Dan ya research sangat penting teman-teman ya. Kalau kalian mau, sekali lagi kita di YouTube itu kan ada dua, benar kata Bang Regi. Kalian mau fokus growth atau fokus dengan komunitas yang niche, yang lebih segmented. Kalau aku jujur di titik ini sekarang masih fokus mau growth, jadi aku harus research, fokus di algoritma. Nah, aku mau nambahin lagi mungkin masalah adaptasi teman-teman kita juga. Aku sangat setuju sama Kak Ani tadi. Kita harus sangat bisa beradaptasi sama perkembangan. Aku juga dulu dari YouTuber Free Fire di channelku kurang growth, aku pindah ke Game PS2 aku pindah ke gacha, sekarang horror sama simulator. Jadi kalau emang kalian fokusnya masih mau growth, emang harus lawan mood kalian buat tidak pengen main game itu. Tapi ya, you have no other option. Kalian mau growth, kalian harus mainin game yang bahkan mungkin bukan kalian banget. Seperti itu sih, that's what I'm doing. Oke, ini Kak Regi menambahkan juga nih Bang Ida. Ya terakhir paling aku tahu mungkin di sini ada banyak yang masih mengutamakan idealis ya, karena tadi aku dengar seperti yang beberapa yang mau mainnya MMORPG aja. Dan juga di sini teman-teman baru juga nih. Iya, gitu. Sedangkan MMORPG emang market di Indo tuh niche banget gitu loh. Memang kalau gamenya baru keluar itu akan merudak view-nya. Tapi ya kalau misalnya gamenya udah 3 bulan, bahkan 2 bulan saja itu udah mulai menurun jauh gitu loh tentang game gitu. Jadi ya harus dipilih dengan baik gamenya. Aku kenal beberapa teman-teman yang main MMORPG di sini juga. Kalau emang
lagi-lagi kayak Dina bilang, pilih mana, mau view atau mau menjaga komunitas MMO itu, seperti ke arah situ sih. Dan pinter-pinter aja, pindah game lagi. Soalnya kalau MMO, 1 tahun 2 tahun, biasanya udah susah banget. Oke, berarti kita tahan dulu karena nanti teman-teman gamers kayaknya banyak banget yang mau bertanya kepada Game Creator Champ kita. Baik, tapi kalau misalnya kita tadi Mbak Winda bilang nyari referensi lihat konten orang-orang luar ya? Iya. Kita nggak perlu Pak. Kita ngeliat aja konten Mbak Winda. Iya. Ngechat. Mbak Winda nggak sama sih kan sih? Mbak Winda nge-recap, kita cuma nontonin aja kontennya dia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini dia untuk ketiganya ya bersama-sama lagi. Jadi ini adalah juga salah satu poin yang paling penting mungkin selain dari Aksan, apa saja sih cara untuk monetisasi channel YouTube yang paling efektif menurut pengalaman dari tiga rekan chat kita di sini? Mungkin bisa kasih tips dan juga triknya sih agar ngomongin monetizing ini juga sedikit curious ya. Kani dulu, silakan. Kalau aku karena sekarang sudah beralih jadi gamer, konten-kontennya aku sekarang bisa masukin tag link. Teman-teman udah pernah coba belum? Apaan tuh tag link? Di show-nya atau di konten panjangnya kita masukin tag link. Karena YouTube ya. YouTube Shopping ya? Betul ya, YouTube Shopping betul. Jadi kita bisa masukin linknya dan di situ kita bisa monetize konten kita. Gitu. Terus kalau aku kayak misalnya masukin kursi gaming atau baju-baju game, karena kan konten aku jujur lebih ke anak-anak dan remaja ya, jadi aku menyesuaikan saja sih yang aku tag gitu Kak. Terus tetap sisi ceweknya masih ada ya? Akhirnya ada. Ya jadi setelah kasih tag link terus juga aku biasanya memonetasi lewat ini membership. Jadi kalau bisa aku lagi live, aku suka ajak audiens aku, ayo teman-teman berlangganan yuk di channel aku supaya kalian bisa dapat sesuatu yang menguntungkan. Contohnya kalian bisa dapat video eksklusif aku, terus kalian bisa ngobrol bareng sama aku, terutama game-game yang memang bisa aku mainin dan bisa ngobrol bareng sama mereka gitu. Jadi mereka merasa spesial, jadi mereka berlomba-lomba untuk menjadi membership kita dan itu bisa kita monetize. Saya setuju ya, karena spesial dan juga waktu besar merasa dibikinkan dengan idolanya tuh kayak lihat sendiri, ya kan? Mungkin dari sendiri Pak, gimana nih Pak? Sebenarnya udah cukup terjawab ya sama Kani ya. Untuk recap, jawab. Membership juga ya, membership bagus ya, jelas ya membership. Kalau kalian streamer kita bisa buka Saweria ya. Tenang guys, Saweria gue sangat encourage dan Saweria atau buka Saweria itu bukan pengemis ya. Iya, siapa tuh yang ngomong pengemis woi? Jadi sangat apalagi buat streamer yang merintis buat buka donasi itu sangat diperlukan ya. Terus sebenarnya ada strateginya Mas, tapi itu lebih teknis buat sawer gitu biar viewer bisa nyawer. Itu sebenarnya bukan spesialisasi saya. Sandy kalau itu teman saya gimana saya caranya mancing viewer biar donate gitu, ada caranya kan. Gitu. Sama kalau udah agak besar ya kita harus utilize merchandise sih. Seperti itu harus bisa pintar-pintar utilize merchandise sih. Itu sih paling nggak banyak dari aku. Banyak itu cerdas itu. Kalau aku mau nambahin, jadi kalau misalnya memang masih merintis, yang bisa di-utilize adalah yang tadi sudah dibahas, yaitu YouTube Shop dan juga Sawer dan membership. Tetapi setelah itu, kalau kalian memang sudah mempunyai komunitas dan viewers dan subscriber yang cukup besar, ada banyak yang bisa kalian lakukan. Salah satunya, contohnya adalah brand deals atau ads block namanya. Jadi kalian bisa bekerja sama, misalnya ini lagi Gias. Biasanya Gias kalau kalian nonton YouTube itu ada iklan yang bullying. Ini ya tanpa endorse ya maksudnya. Ada iklan bullying. Nah bullying itu biasanya itu taruh ads-nya itu ke konten-konten yang berhubungan dengan otomotif. Nah
kalian harus pintar-pintar membaca ads-nya lagi kemana. Jadi kalian, mumpung lagi ngulik lagi gencar-gencarnya bikin iklan, aku mungkin main game mobil atau apapun itu yang berhubungan dengan otomotif, sehingga nanti ads-nya bisa masuk ke kalian. Biasanya ads drop itu lebih tinggi dibandingkan ads biasa yang kita dapatkan. Misalnya ads biasa itu 3.000, ads drop mungkin 10.000, seperti itu. Jadi yang pintar-pintar nyari peluang di sana. Dan juga ya itu kalau dapat brand deals, misalnya ada beberapa brand, maaf bukan endorse juga, misalnya Asus, ya kan? Kalian bisa ngobrol dengan Asus, nanti Asus bilang, ya udah nanti channel kamu bisa kita taruh ads yang spesial untuk kamu, dan ini nanti bisa kita naikkan untuk CPM-nya lah, ada bahasa-bahasa tersendirinya lah. Seperti itu. Jadi ya pinter-pinter baca market dari si ads-nya tersendiri. Dan cara yang terakhir, menurutku jangan lupa berinvestasi guys, karena dan again, dunia kita bukan dunia yang selamanya, tapi investasi bisa buat kita tua. Keren. Kalau kita ulang atau misalnya teman-teman percakapan ini isinya daging semua loh, karena memang tips dan memang dari sharing kalian dari awal berbagi insight buat kita semuanya sebagai YouTuber baru, as a gamer ya. Wah, semoga bisa sukses bersama ketiga kreator chef kita. Boleh beri tepuk tangan dong sekali lagi dong. Absen Bang Winda untuk para semua pemain Counter Strike Nexon dan anak-anak Kiplik. Ya, buat para pemain Counter Strike, apa tadi apa? Apa yang kedua? Counter Strike. Yang kedua buat anggota saya, anak-anak Kiplik. Anak-anak Kiplik, semangat terus. Ya. Good luck ke push rank-nya ya. Push rank sih main zombie mas. Main zombie, nice. Sekarang kita lagi bareng Mio Off. Oke. Nama gua Ritsu Kasep Mio Off. Siap, ah. Ritsu Kasep. Oke, gua kirain Ritsu Kasep Mio. Bukan lah. Copyright ya? Enggak gitu. Oke, Jangan lupa subscribe ya guys. Ya. Oke, jadi itu dia vlog gak jelas kita kali ini ya. Ternyata seru juga nih YouTube Gaming Collective Event ya. Aku bisa dimentorin Bang Winda sama Bang Regi itu, dan akhirnya ya setelah gua ke acara tuh gua juga dapat beberapa hadiah dari YouTube ya. Ada 3 hadiah sih. Yang pertama gua dapat ini. Gue dapet tas official dari YouTube ya, tulisannya Creator Collective ya, bisa di sini. Terus ada stiker ya, nih stiker bisa gue tempel nih di PC gue, kayak gue udah ada di sini. Satu lagi, YouTube ngasih gue t-shirt ya. Ini t-shirt official mereka, tulisannya Creator Collective, dan kalau kita lihat belakang ya, wow, warna ungu, purple color, just like main Gengar, kayak warna geng gue aja. Oke, anjar, pas juga bajunya ya. Tahu juga nih size gua nih, untung L nih ukurannya nih. Ya, jadi menurut gua acara ini tuh gue puas banget nih. I really enjoy this meeting so far ya. 10 out of 10 ya, already 10 out of 10 ya. Memang 10 dari 10 lah acara kayak gini lah ya. Ya, semoga aja dengan event ini harusnya channel gua berkembang lebih baik lagi ya. Ya, Michelle should have got a better improvement ya. I feel like I need to branch out dari Arkan. Mungkin gua harus coba hal baru kali ya, jangan main Nexon doang kali. Karena emang bener ya, Nexon itu artinya idealis ya. If I just play Nexon, that means I'm a idealist person. So I need to try some other things. Gimana menurut kalian? So penting. If you enjoy this vlog, you can give thumbs up, and if done, you can tell me the reason comment below. Okay? Thank you for watching this video, and see you in the next video. Bye bye.